Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Adam Brin dari Bimas Islam Menang Kota Batam. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait pemetaan jabatan terpisah antara jabatan manajerial sama pelaksana tadi ya. Untuk di Bimas Islam itu tadi ada 4, tapi saya melihat kalau cuma 4 nggak terbagi habis tugas kami di Bimas. Kebetulan kita zakat wakaf itu masih di bawah Bimas, nggak terpisah Pak. Artinya apakah boleh kami menambah lebih dari 4 itu? Untuk sementara hari ini di Bimas itu ada 5, termasuk P3K. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sedikit keluar saya mohon maaf, tapi memang ini jadi catatan kita Pak, terkait eselonisasi jabatan di Kemenang ya. Mohon maaf kalau kita bicara kedudukan, contoh ya, baik BUA maupun Kemenang. Kemenang itu kan menduduki jabatan sama dengan kepala dinas Pak ya, memuliahi kota ya. Tapi eselonisasi kita jauh, ya kan? Eselonisasi Kemenang itu 3A, sementara di Pemko 3A itu kabak. Kalau kepala dinas sudah eselon 2 Pak, kanwil itu di kita kan. Nah ini barangkali kami perlu pencerahan, kira-kira ke depan bisa nggak Kemenang menyamai eselonisasi Pemko gitu ya. Baik, terima kasih. Enak dipandang, enak dirasa. Kemenang Kota Batam terus berkembang, ASN-nya selalu besar. Asa itu kan semangat. Jadi kalau saya pakai semangat nggak nyambung dari sana. Jadi saya menggunakan asa. Pergi ke pantai sore ini. Perginya jalan kaki. Semoga yang datang hari ini panjang umur dan murah rezeki. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di Kemenang Kota Batam dengan wajah baru, dengan predikat BPK. Semoga ini bisa dipertahankan, kalau tidak SK-nya dicabut. Ya, resikonya ketika status BPK itu cabut, TU-nya nanti dipindah tempat jauh. Ya, karena itu komitmen Menteri Agama kemarin sudah kami sampaikan di Kanwil, oke UI. Jadi one Kanwil, 1 year, 1 BPK, dan setiap tahun harus seperti itu. Nah, sekarang muncul Kementerian Haji. Jadi ketika membentuk banyak kementerian, nah itu undang-undang terkait dengan organisasi Kementerian Negara, nah itu dibuat seperti itu. Oleh karenanya kalau kita bicara BPJPH dengan Kementerian Haji itu berbeda. BPJPH itu masih berkoordinasi dengan Menteri Agama karena terkait dengan halal, maka kita ada Direktorat Jaminan Pokok Halal. Nah, nanti teman-teman yang ada pengawas JPH di daerah itu juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh JPH di Direktorat itu, yaitu yang dilakukan pertama adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, karena karena peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Agamanya belum turun, masih kita katakan demikian. Tapi kita tidak tahu nanti PMA 33 revisinya seperti apa, apakah yang kita masuk seperti itu atau seperti apa. Karena sejatinya vertikal itu adalah melaksanakan tugas-tugas Menteri Agama. Jadi kalau sekarang teman-teman di Haji, Kementerian Haji, ya itu kalau dari sisi regulasinya adalah setiap sarana prasarananya dibangun
dengan dana penyelenggaraan haji, maka itu adalah milik Kementerian Haji. SDM ketika dia melaksanakan tugas-tugas Kementerian Haji dan penyelenggaraan haji dan umroh, maka dia adalah punya Kementerian Haji. Jadi sudah clear bahwasanya kalau sekarang ada kepala seksi yang mengurusi haji dan umroh, maka dia sudah jelas itu seksinya punya Kementerian Haji. Ini dalam proses migrasi data, lakukan sesuai dengan apa yang dilaksanakan hari ini, karena layanan umat saya kira harus dilaksanakan dengan SPP. Masyarakat tidak pernah melihat, oh ini punya Kementerian Agama, oh ini punya Kementerian Haji, tidak. Tapi yang dilihat adalah layanannya. Saya kira itu poin yang pertama yang harus kami sampaikan. Diselesaikan berdasar undang-undang. Oleh karena itu dalam rekrutmennya tidak melalui analisis beban kerja, sehingga yang numpuk itu wajar di satu titik dan seterusnya. Maka solusi bagi kami yang pertama, karena sudah ada KMA 1150, maka segera melakukan evaluasi beban kerja ulang untuk jabatan pelaksana, termasuk yang PLO, termasuk yang non PLO atau yang lain. Intinya adalah semua jabatan pelaksana harus dievaluasi beban kerja. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ada beban kerja, maka itu dievaluasi. Apakah ada pekerja yang belum masuk? Apakah penyelesaian waktunya itu masih ada yang kurang? Nah, itu dipertimbangkan sehingga ketika PLO misalnya ada di Kemenang atau di TU, misalnya di TU ada tiga itu hasil beban kerjanya, ada tiga itu hasil dari analisisnya ya. Itu dimungkinkan diisi 6 sampai 7 orang. Mengapa? Karena kalau sudah 0,5 itu dimungkinkan untuk menjadi 1 pegawai. Dimungkinkan. Jadi kalau beban kerja nanti dihitung seperti apa, pekerjaannya yang tadinya dilakukan oleh 3 orang bisa di-share, dibagi pekerjaan itu untuk 6 sampai 7 orang. 7 itu maksimal. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, kemudian masih sisa, bagaimana? Ya sudah di situ aja sebenarnya. Karena itu memang kebijakan yang kita tidak bisa membuat regulasi yang bisa untuk melegalkan. Lalu bagaimana kalau ada di Kemenang atau di KUA? Ini yang kalau di sini berarti ada di Kemenang atau di madrasah ya? Di bawah masih di Kota Batam. Maka memungkinkan misalnya kalau ini minus, tidak ada pegawai sama sekali di KUA atau di madrasah negeri, memungkinkan untuk menugaskan. Karena kalau untuk itu menjadi kewenangan dari Pak Kepala Kemenang, menugaskan saja si A misalnya ke KUA mana, tetapi unornya itu masih di Kemenang. Ya, menugaskan misalkan setahun, misalnya kontrak, bukan kontrak misalnya setahun, karena memang nanti akan di-upload atau seperti apa itu terserah dari Pak Kemenang. Dan 1 tahun, nanti 1 tahun dievaluasi seperti apa kinerja dia. Nanti Pak KUA-nya akan mereview, akan menyampaikan laporan kepada Kepala Kemenang bahwa dia sudah melakukan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan. Sehingga nanti secara teknisnya dialah yang membuat rekomendasi kinerjanya, nilainya seperti apa. Yang menilai nanti, yang menandatangani adalah nanti Kepala TU, karena unornya ada di TU. Kalau nanti PLO-nya itu ada di seksi pendidikan misalnya, ya diatur tetap di madrasah, ya bisa ditugaskan di madrasah, ya dalam 1 tahun. Nanti yang menilai setiap tahunnya adalah kepala madrasah, dan laporan nanti kira seperti apa maka akan disampaikan kepada kepala seksi madrasah, seksi pendidikan ya. Sehingga unornya tidak berubah, dia hanya SKP-nya tetap ada di sini. Serius sekali gitu.
SKP itu jelas. Ada yang rekam lah. Kan jadi petana. Tapi UNOR-nya tidak berubah ya, hanya menugaskan saja. Ya, SK tetap di sini. Yang menilai SKP kepala seksi, bukan kepala KUA-nya. Tetap, ini ada jalan keluar, solusi yang bisa kami taruh dari luar tadi. Ya, tetap itu menjadi kewenangan kepala bisa kontak Pak Kepala Madrasah, ini si A setelah penjelasan bagusnya kan gitu. Reportnya bisa aja sebulan sekali menyampaikan penilaian. Daftar hadir, disiplin dan sebagainya kan masih tetap pemantauan dan kepala seksi, tidak ada masalah. Jangan sekali-kali merubah UNOR-nya di dalam SKP, tetap di bawah kepala seksi. Itu jalan keluar yang kedua yang kami sampaikan. Yang pertama tadi dengan mengevaluasi kembali beban kerjanya. Siapa tahu secara beban kerjanya itu masih dikerjakan oleh yang bersangkutan dengan catatan tadi hasilnya itu ada 3 orang misalnya, itu bisa diisi 6 dan itu selesai. Tinggal membagi saja nanti ketika dia ada di TU misalnya, dia melaksanakan tugas-tugas keperencanaan dan keortalaan misalnya, PLO ya, berkaitan PLO. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita lakukan pada yang pertama tadi, solusi yang pertama masih banyak juga yang menugaskan dia karena ini signifikan, misalnya pertimbangan dari Pak Kepala Kemenak, ada salah satu KUA yang sangat butuh di Madura juga sangat butuh karena kekurangan orang yang misalnya terkait dengan mengelola BNN-nya, terkait dengan mengoperasikan komputer dan seterusnya, karena data di sana kan perlu diisi dan seterusnya, itu boleh bisa. Ya, jadi itu solusi yang kedua yang bisa kita sampaikan. Tapi sekali lagi jangan merubah UNOR. Jadi saya kira ini yang bisa kita diskresikan. Jangan sampai menghilangkan pemantau dan pengawasan dari yang di UNOR-nya tadi. Kalau misalnya Pak Kasubag TU menugaskan 5 orang ke kecamatan misalnya, itu yang kontrol progresnya. Atau bila perlu kepala KUA-nya diminta untuk melakukan komunikasi ini disiplin seperti apa. Nah itu saja. Nah, tetapi yang menilai nanti, yang menandatangani SKP-nya adalah Kasubag TU atau kepala seksi yang ada di situ. Tetapi yang memberikan rekomendasi penilaian itu adalah yang di tempat penugasan. Ini salah satu jalan yang bisa kami taruh. Ini istihad kami karena ya, kalau saya dapat satu. Karena untuk kebutuhan organisasi. Perspektif kami adalah kepentingan organisasi didahulukan daripada perspektif yang tidak ada regulasinya. Tetapi ini kan merugikan bagi orang banyak. Karena tidak ada ketentuan yang kami lihat ini bisa dipilih atau tidak, ya. Karena ini spesifik kebijakan yang saya kira mungkin untuk tahun depan berarti ada jalan keluar yang lebih tegas. Jadi semoga di tahun 2026 ini ada jalan keluar yang definitif. Setelah terbitnya KMA 1150 ini, tahapan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan penataan jabatan. Jadi di mana dalam KMA 1150 ini sudah tertuang jabatan apa saja yang ada di Kasubag TU, kepala seksi, di negara, maupun di kepala madrasah dan juga kepala KUA. Jadi sudah tergambarkan jabatan apa saja sih yang ada di setiap unit kerjanya. Nah, sebetulnya bagus kalian, sebelum ke dalam KMA 190 ini, kami telah menerbitkan terkait dengan KMA 900
Lanjut Basri, terkait dengan standar kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana. Jadi di dalam KMA 900 ini itu adalah menindaklanjuti Permenpan 45 dan Kemenpan 1103, di mana kualifikasi pendidikan itu sudah tidak ada lagi di bawah SLPA. Nah, jadi kami menerbitkan KMA 900 ini. Nah, KMA ini itu mengatur terkait dengan standar kualifikasi yang ada sesuai dengan jabatan pelaksananya. Nah, dalam KMA 900 ini disampaikan bahwa beberapa hal. Pertama, yang tadi sudah kami sampaikan, jadi sudah tidak ada lagi kelas jabatan di bawah kelas jabatan 5. Jadi sudah tidak ada lagi untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Jadi semua kelas jabatan 3 dan 4 itu semua secara otomatis berdasarkan Permenpan sudah naik menjadi kelas jabatan 5. Nah, tapi dengan terbitnya KMA ini, karena kualifikasi minimal adalah SMA, berarti yang di bawah SMA harus menyesuaikan kualifikasi pendidikannya. Berarti dia ikut harus paket penyetaraan, paket B atau paket C. Nah, begitupun yang kelas jabatan lain, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada pelaksana di mana dia menduduki kelas jabatan 7, tapi dia belum mempunyai kualifikasi pendidikan S1. Ini pendidikan. Ada pasti ya. Kelas jabatan 7 tapi itu belum S1. Nah, di dalam tema ini harus menyesuaikan kualifikasi pendidikan dengan diberi batasan waktu paling lama 6 tahun. Jadi 2023 diberi waktu sampai 2029. Harus S1 di dalam KMA ini. Jadi kalau dia masih SMA tapi dia duduk kelas jabatan 7, dia berarti harus kuliah lagi. Diberi waktu 6 tahun. Nah, terus ada juga dia S1 tapi dia didudukan ke dalam jabatan kelas jabatan 5. Ada ya, dia S1 tapi kelas 5. Boleh atau tidak? Boleh. Karena di dalam kualifikasi pendidikan itu adalah kualifikasi pendidikan minimal. Jadi kalau dia S1 di dalam jabatan 5 itu boleh, karena kualifikasi pendidikan adalah minimal. Sebagai dari sisi organisasi sudah melakukan pelahan berkaitan dengan regulasi-regulasi yang memang berkaitan dengan kedudukan jabatan. Jadi kenapa jabatan A itu ada di unit kerja ini? Kenapa jabatannya hanya maksimal di unit kerja ini? Jadi kami sudah melihat dari undang-undang sampai dengan tugas dan fungsi. Kita lihat mungkin dari sisi undang-undang, lanjut Mbak, dari undang-undang. Apa lagi? Nah, dari sisi undang-undang, jadi yang bisa memimpin organisasi itu hanya jabatan manajerial. Jabatan manajerial itu ya Kasubag, Kasih, Kepala Kemenag gitu. Tapi bisa juga kalau yang fungsional yang diberi tugas tambahan itu apa? Kepala KUA, kepala madrasah, itu UPT namanya. Nah, itu dalam undang-undang sudah dijelaskan seperti itu. Di sini sudah dijelaskan ada jabatan pimpinan tinggi, pengawas legislator, dan sebagainya. Nah, dalam PP pun sudah kami sampaikan bahwa memang ada kedudukan. Jadi dalam jabatan itu harus kita tentukan kedudukan dan tanggung jawabnya. Jadi dalam PP itu jelaskan kedudukan dan tanggung jawab disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing. Gitu. Jadi kedudukan itu bisa di bawah jabatan administrator, pimpinan tinggi maupun pengawas terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam Permenpan pun seperti itu. Lanjut Mbak, dari Permenpan seperti itu sudah dijelaskan. JF diberikan klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja. Jadi kita melihat kesamaannya ada di mana sebuah JF ini, kenapa dia paling tinggi. Dari sisi undang-undang Permenpan sudah dijelaskan terkait kedudukannya. Kita lanjut. Nah, ini dari sisi tugas pun kita sudah bisa bedakan. Kalau jenjang kalian pertama itu menyusun kerangka kerja, muda itu menganalisis, madya itu mengevaluasi, dan utama itu mengembangkan sistem atau model. Jadi memang sudah terbagi berdasarkan setiap jenjang jabatan fungsional seperti itu. Nah, di samping itu
kami juga melihat dari sisi tugas dan fungsi. Jadi di mana menentukan kedudukan itu harus melihat dari sisi kewenangan tugas fungsinya seperti apa. Nah di Kanwil itu bertugas melaksanakan tugas fungsi agama dalam wilayah fungsi berdasarkan kebijakan menteri. Jadi kalau Kanwil itu tugasnya melaksanakan kebijakan menteri. Sekarang kita lihat Kankemenak. Kankemenak itu melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah kabupaten kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah. Jadi kalau Kankemenak itu hanya melaksanakan kebijakan kepala kantor wilayah. Jadi di situ adalah sudah ada batasan sebenarnya. Tugasnya Kanwil sampai apa, Kankemenak juga sampai apa. Nah, kita contohkan UPT yang di Balai Diklat. Nah, di dalam Balai Diklat dan UPT itu, UPT itu maksudnya adalah madrasah dan kawan juga, itu melaksanakan tugas teknis operasional. Gitu. Ini contohnya di madrasah. Nah, untuk secara teknis administrasi dibina oleh sekretariat. Jadi kepala KUA itu dibinanya oleh sekretariat Ditjen Bimas Islam secara administratif. Begitupun dengan madrasah, dibinanya oleh sekretariat Ditjen Pemdis. Gitu. Tapi secara fungsional dibinanya kalau KUA oleh Direktorat KUA, kalau madrasah dibinanya oleh Direktorat GPK dan Direktorat KSKK. Gitu secara fungsional. Makanya tadi Pak Lumas sampaikan, Bapak menyampaikan yang jadi kalau Kanwil dan Kankemenak itu tidak membawahi KUA. Jadi dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, KUA dan madrasah itu bukan membawahi KUA, bukan. Tapi dia melakukan pembinaan terkait dengan secara administrasi terkait yang ada di KUA dan di madrasah. Sebagaimana dalam Permenpan 2, UPT itu di bawah direktorat atau badan. Gitu. Jadi kepala Kankemenak itu kasih biasanya tidak membawahi KUA, Pak. Tapi dia membina secara administrasi KUA-nya. Begitupun dengan di madrasah, seksi itu yang ada di Kanwil itu membina secara administrasi di madrasahnya. Tapi madrasah itu adalah UPT-nya di Pemdis. Nah itu yang perlu dipahami oleh sekalian. Nah dalam Permenpan 2 sudah seperti itu. Nanti di ortaker perubahan pun nanti akan dituangkan seperti itu. Kalau kan sudah jelas ya, Permen 24 ya Pak ya, bahwa UPT-nya adalah Ditjen Bimas Islam. Walaupun secara kewenangannya dibagi ke Kanwil Kankemenak hanya sifatnya membina administrasi. Makanya di KUA dan madrasah itu hanya teknis operasional, Pak. Nggak perlu mikirin hal-hal yang misalkan harusnya ya SOP itu udah dari pusat langsung yang menetapkan. Jadi hanya operasional aja masalah. KUA itu hanya terkait dengan tugas-tugas kebebasan selamat kan, pencatatan nikah, PNAI, zakat wakaf, gitu. Hanya langsung itu. Makanya KUA itu UPT yang merupakan home base-nya dari penghulu, gitu. Ya, bagus sekalian ya. Begitupun di madrasah, home base-nya adalah home base guru, gitu. Karena UPT-nya UPT terkait dengan pendidikan. Ya, nah. Mempunyai kewenangan, makanya ditetapkanlah dalam bentuk KMA. Jadi sebetulnya kalaupun para fungsional itu merasa disetujui oleh unit pembinaan dan sebagainya, tapi terkait dengan gedung jabatan tetap yang mempunyai kuasanya adalah PPK, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Ya kan Pak, kan kita punya PPK-nya Pak Menteri, kita harus urut ya Pak ya? Gitu ya, gitu kan? Itu ini mulai serius nih Pak Kasubag yang ini. Kenapa bingung? Kenapa harus sebulan Bu? Jadi ada dari kita atur Pak, dari pusat sampai kabupaten kita atur dalam KMA ini. Nah, KMA ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu bertujuannya adalah untuk memperjelas pejabat atau pejabat fungsional atau pelaksana itu untuk memahami peran dan tanggung jawabnya di mana dia. Kita untuk melihat
orang tanggung jawab dari jabatan ini gimana. Terus yang pasti itu penataan jabatan ini juga untuk mengurangi tumpang tindih tugas. Jadi kalau kita sudah membagi bahwa di Kanwil itu hanya levelnya madya, ya levelnya muda, ya tahapannya hanya sebagai analisis. Nah, hasil analisis itu akan bagian seperti itu. Jadi kalau semua jenjang tertinggi semua di Kanwil dan madya, ya dia juga melakukan tenaga kerja, dia juga melakukan analisis, dia juga melakukan evaluasi. Apa iya gitu kan? Padahal tugasnya dia hanya melaksanakan kebijakan teknis dari kepala Kanwil. Yang pernah melakukan evaluasinya ya yang punya kebijakan dong. Adanya di mana? Di Kanwil. Gitu. Itu mungkin yang jadi bahan diskusi kami dengan pemimpin sekalian. Jadi kalau adanya KMA ini, kami yang tidak akan menjelaskan karena ini sudah ketetapan dari Menteri. Yang kalau memang dari unit pembina ingin melakukan penyempurnaan atau menambah jenjang dari lampiran, kita ingin melihat penjelasan dari masing-masing unit pembinanya, gitu. Karena ini kan sudah Menteri tanda tangan sebagai PPK, gitu bagus sekalian. Ya. Nah, lanjut. Dalam KMA 120 ini kami menyantumkan salah satu diktum bahwa dalam penyusunan peta jabatan harus dibuat secara elektronik. Jadi kami alhamdulillah kemarin aplikasi peta jabatan itu namanya adalah Sigma yang sudah di launching oleh Pak Sekjen, gitu. Itu jadi setiap penyusunan ANJAB dan ABK dan peta jabatan berdasarkan aplikasi Sigma. Di mana dalam aplikasi Sigma itu sudah tergambarkan jabatannya dari lampiran KMA 1150. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal lihat nih dalam Sigma itu seharusnya sudah terisi semua berdasarkan KMA 110. Dan yang kedua, aplikasi Sigma itu nanti akan terlihat budgeting. Budgeting itu adalah kondisi existing dari satuan kerja masing-masing. Jadi kalau di KUA ini ada jumlahnya berapa penghulu, ada jumlah berapa pelaksana, itu akan terlihat dalam aplikasi Pak. Yang menginputnya adalah di Kemenag ini Pak. Itu dalam aplikasi ini. Nah, pada saat budgeting sudah diisi, Bapak Ibu nanti akan dilakukan penyusunan ANJAB dan ABK. Di situ akan tergambarkan untuk pelaksana kebutuhannya. Jadi kalau sudah ngisi ANJAB ABK akan terlihat kebutuhannya berapa tuh dari setiap unit kerjanya. Apakah minus atau plus Pak Kasubag? Nanti Pak Kasubag akan bisa langsung mantau. Oh bahwa di madrasah ini kelebihan orang, berarti dia dipindahkan di madrasah yang kurang. Dalam aplikasi Sigma ini sudah terlihat. Nah yang ketiga, bukan hanya mengisi untuk budgeting pelaksana, termasuk mengisi budgeting yang fungsional. Jadi di sini itu Bapak Ibu menginput budgeting yang semua yang ada di unit kerja masing-masing fungsionalnya, baik guru, baik penyuluh, itu diisi budgetingnya. Tapi untuk formasinya yang mengisinya adalah kami di pusat. Jadi kalau isi formasi fungsional Pak, yang isi kami Pak, kebutuhannya. Nah jadi maksudnya apa? Maksudnya kebutuhan akan terlihat secara transparan untuk fungsional. Jadi kan sekarang Bapak Ibu nggak tahu nih penyuluh penghulu di Kemenag itu berapa sih jumlah formasinya? Nah di aplikasi ini akan terlihat. Itu yang akan kami sering lakukan pembahasan dengan unit pembinaan JF masing-masing. Jadi di sini akan transparan Pak untuk terkait dengan penyebaran informasi. Karena jangan sampai Bapak sekalian pegawai ada yang ikut hukum, kedudukannya di madrasah, dia ikut hukumnya ikut jenjang muda. Dia sudah lulus, merasa ditempatkan di madrasah, padahal dia belum lihat formasinya ada di mana. Itu karena belum terbuka Pak formasi itu. Tapi kalau dalam aplikasi ini, kalau dia di madrasah merasa itu tidak ada, dia akan jadi bahan pertimbangan dong. Oh saya ikut hukum atau enggak ya? Karena udah nggak ada formasinya. Kalau belum mau ikut ya saya bisa pindah di Kemenag atau di Kanwil. Jadi di aplikasi ini seperti itu. Perkenalkan Pak, saya Yulia. Alhamdulillah saat ini saya APK APBN sekaligus masih TU Liman Batam. Saya mungkin sedikit menceritakan kronologinya Pak ya. Nanti saya ada 2 pertanyaan. Sebelum saya ikut UKOM APK APBN, kami yang
pengelola keuangan dikumpul oleh waktu itu Kepala Biro Keuangan Pak Agus Lee sebelum KKB ya dulu Pak Agus Lee di PIH Batam. Kebetulan banyak teman-teman yang ikut terkait sebelum kami hukum ya Pak, saya tanyakan Pak, bagaimana status saya sebagai KOTU yang ingin ikut hukum APK APBN? Jawaban beliau, ikut saja Bu, karena nanti KOTU akan disetarakan, bisa APK APBN, bisa juga tuh. Jadi ikutlah saya Pak waktu itu, dan alhamdulillah lulus, dan sekarang saya udah APK APBN ahli pertama. Tapi sekarang saya masih menjabat KOTU di Batam. Yang pertama, apakah sekarang status saya ini masih 2, dan kebetulan ini ada panggilan untuk hukum untuk naik jenjang ke ahli muda, APK APBN ahli muda. Jadi apakah saya ikut nanti akan tetap, pertanyaan kedua Pak ya, apakah tetap di madrasah atau setelah naik jenjang saya di Kemenang? Jadi 2 pertanyaan dengan status saya sekarang, 1 menjadi APK APBN ahli pertama dan KOTU di MAN. Yang kedua, nanti saya setelah ini ikut naik jenjang APK APBN ahli muda, apakah tetap di madrasah atau di Kemenang? Terima kasih ya Pak. Saya sudah di Kementerian Agama 33 tahun, alhamdulillah masih sehat, mudah-mudahan sampai pensiun. Insya Allah ya, amin. Bapak Orkala yang saya hormati, di sini saya akan bertanya. Saya setiap tahun itu dapat SK dari Kanwil untuk melakukan PKKM atau penilaian kerja kepala madrasah. Kemudian setiap madrasah negeri itu berbeda-beda daripada sapras tenaga kependidikannya. Ada satu madrasah, yaitu kemarin baru saya nilai di MTSN 2 itu TU-nya tidak ada sama sekali, di SK-kan. Kemudian guru-gurunya itu menjabat double job, dia mengajar, dia TU, dia membina dan sebagainya, luar biasa Bapak ya. Makanya saya PKKM pun nggak bisa istilahnya maksimal 100%. Jadi di sini kan Bapak Orkala turun, ada Pak Reti sebagai Kasubag TU. Tolong nanti kalau pemetaan jabatan itu adalah sedikit dibagi untuk madrasah yang tidak ada TU-nya itu. Sebab bagi apanya? Dibagi tenaganya, personilnya. Ya, karena kalau kita ngambil dari kantor Pak, katanya di kantor masih membutuhkan. Ketika kita memakai guru kan tupoksinya kan mengajar, membina, membimbing Pak. Kasihan dia harus double job. Oke. Saya mohon maaf Pak ya, sekali lagi tolong nanti dalam pemetaan tenaga kependidikan itu betul-betul yang valid gitu ya. Kemudian segala sesuatu itu ya, setiap pemimpin kalau memimpin itu harus sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan ahlinya. Kalau tidak, ini mendatangkan kehancuran. Itu hadis dari seksi Pakis ya. Ini akan menyampaikan, ini punya saya sendiri Pak masalahnya. Saya itu masalahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyatna ya, bahwa Pak Supriyatna karena beliau kayaknya orang Jawa Barat kalau lihat namanya. Supri Kersiang. Lampung Pak, Lampung. Sama kayaknya. Nah, saya itu di Pakis awalnya diangkat menjadi penyuluh. Pada waktu itu dan golongan saya itu 2. Padahal ijazah saya itu S1. Itu awalnya. Nah, setelah di perjalanan, akhirnya karena saya yang masuknya adalah golongan aliyah, maka saya ke administrasikan, masuk di Pakis. Nah, waktu itu kalau mau
naik harus penyesuaian. Nah, kami ikut penyesuaian dan sudah lulus. Lalu setelah itu diajukan dan ternyata kerjaan saya tidak sesuai dengan ijazah. Katanya di situ. Padahal saya di pendidikan, nangani bagian pendidikan agama dan keagamaan Islam. Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Nah, dan selanjutnya setelah dipakis, kami di 2023-2024 dipindahkan ke KUA kemarin 1 tahun. Lalu di situ ada misi ini baru kemarin, misi link untuk penyesuaian. Dan saya ikut misi link penyesuaian. Dan di situ minta surat keterangan punya ijazah. Saya karena memang waktu penyesuaian juga itu harus punya, dan saya udah kasihkan, tapi tidak ada perubahan. Sampai sekarang golongan sampai sekarang pun 2. Padahal saya sudah sarjana udah dari sebelum pengangkatan. Nah, yang terakhir yang muncul teman-teman kami muncul dan saya tanya ke kepegawaian, kok kenapa saya tidak? Karena Ustadz diam di KUA. Loh, kenapa saya di KUA? Kan kalau begitu kan, gitu pertanyaan saya. Gitu lah. Dan sampai saat ini saya pasrah saja karena 3 tahun lagi saya pensiun. Nah, mohon mungkin kalau emang ini bisa diperbaharui, bagaimana caranya? Yang mungkin ini kebetulan ada Orsalas dan Pak TU yang baru, semoga ini bisa diperjuangkan. Karena saya betul-betul kalau bilang, saya mau dipanggil sampai ke kota nggak ada, Pak. Apa jabatan baru? Masa para ibu fungsional barang biasa muda, Pak. Ini ketinggalan, Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan, Pak. Makasih. Prihatin dengan saudara kami, Pak, yang sudah bertahun-tahun belum dapat hukum juga. Haji Bima Sakti, kemudian Pak Mariono itu sudah 4 atau 5 tahun 3D terus. Jadi belum hukum. Sementara yang lain sering hukumnya, Pak. Yang lain. Artinya yang lain ada terus. Bukan, Pak. Penyuluh misalnya. Yang lainnya itu. Sementara penyuluh tak ada juga, Pak. Mohon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Musriyadi. Terhitung 1 Oktober sudah dimutasi di Bimas Islam. Sebelumnya sama dengan Pak Haji Indang Nugroho. Pertanyaannya, kami yang sudah kualifikasi pendidikan S2 kemarin memang sudah diminta awal ceritanya begini, Pak. Ketika kami mengajukan tentang pencantuman kualifikasi pendidikan itu terbentur dengan izin belajar waktu itu. Kemudian muncul tidak perlu lagi ada izin belajar, cukup hanya melampirkan ijazah membuktikan bahwa sudah menjalankan pendidikan itu. Pertanyaannya, seperti apa prosesnya dan berapa lama kira-kira Pak pencantuman gelar itu, lulus pendidikan itu, dan seperti apa penerapannya di instansi Kementerian Agama ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau berbicara kronologis mungkin nasib saya sama dengan Pak Subak itu sebenarnya. Nah, itu cerita lama gitu ya. Kami pengen cerita yang baru ini aja, Pak. Cerita lama itu sudah menyakitkan sebenarnya. Berapa proses ya dengan Pak Subak itu kami sudah coba jalankan. Banyak benturan klasik sebenarnya. Nah, tapi sudahlah. Ya kami sudah berusaha juga dan alhamdulillah 9 tahun kami dibenturkan. Hasil beda. Ya beda hasil, Pak. Tapi cukuplah, mungkin saya bangga dengan Pak Subak TU. Masih ya ada, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya, Pak. Islam. Kalau tidak dari kepada Bapak tadi yang Bimas Islam, jabatannya itu sudah semuanya terisi gitu ya. Insya Allah masuk semua, tidak ada yang tidak
ada. Kalau bicara halal sesungguhnya juga masuk bagian dari urusan agama. Terkait dengan kelembagaan KUA, penghulu penyuluh sudah masuk, itu ada bagian dari urusan agama. Jadi itu sudah selesai itu sebetulnya Pak. Kebetulan kalau ada produk halal itu spesifik misalnya. Terus kalau terkait dengan entry data apa sebetulnya sudah ada pengolah data. Kalau untuk mengadministrasikan sudah ada pengusaha berkantor. Apakah dia mulai dari proses perencanaan, ya, pencairan keuangan misalnya kan sudah ada dari pengusaha berkantor. Kalau untuk membukukan dokumen usulan surat penyurat sudah ada pengusaha berkantor. Kira-kira apa Pak yang dibutuhkan? Pak kasih kira-kira apa yang belum masuk? Kalau Jakarta kan sudah termasuk urusan agama, ya. Oh iya. Jadi itu cara menyusun kami Pak ketika di Mas Islam, dan itu misalkan visa dari Jawa itu berbeda lagi dengan Jawa. Kalau untuk Jawa kan ada penata kelola jasa dan wakaf itu berbeda lagi. Tapi kalau sudah masuk kepada Bimas Islam itu semuanya sudah masuk Pak. Itu ada teknis urusan agama semuanya. Jadi nanti uraian tugasnya itu kan sudah ada di masing-masing satker, di mana Pak Kanwil itu yang menetapkan uraian tugas. Ketika ada penyelenggara Jawa tersendiri itu beda dengan tugas yang ada di Mas Islam. Jadi nama jabatan ini sesungguhnya kalau terkait dengan urusan agama Islam misalnya itu sudah masuk ke bimbingan teknis urusan. Jadi bimbingan teknis ini itu bukan hanya sekedar konsep terkait dengan urusan penerangan terkait dengan Jawa, tapi masuk semuanya. Termasuk belum ada layanan di situ, layanan tingkat informasi kan bisa ada layanan konsultasi. Nah itu sudah bisa masuk di dalam bimbingan teknis urusan. Kalau terkait data itu ada di pengolah data. Tapi ketika dia sudah S1, dia masuk di penata kelola sistem dan teknologi informasi. Itu juga terkait dengan sistem, terkait dengan aplikasi. Kalau terkait administrasi sudah muncul di dalam pengawasan berkontrol. Dan ini tinggal pengaturan nanti di uraian tugas dari Bimas Islam. Itu kami sudah. Jadi kami tidak menyusun sendiri, bahkan ada tim dari Dirjen Bimas Islam sudah masuk. Jadi insya Allah ini sudah tinggal nanti uraian tugasnya Pak. Uraian tugas dari seksinya sendiri. Nah setelah uraian tugas dari seksi itu apa yang dikerjakan, nanti berbeda dengan Bimas Islam yang penyelenggara Jawa sendiri, itu beda lagi. Nah ada penyelenggara Jawa sendiri, ada yang masuk dalam Bimas Islam. Jadi itu nanti di uraian tugas yang bisa menjelaskan perbedaannya di mana. Nah untuk eselonisasi itu pernah kita usulkan di tahun 2007 atau 2008 dulu pernah ada. Tetapi pada saat itu belum disetujui karena kita membutuhkan anggaran yang sangat besar. Bisa dibayangkan kalau Kanwil saja nanti naik jadi eselon 1 Pak. Kemudian kabaknya menjadi eselon 2 dan kabin-kabinnya menjadi eselon 2. Kan kemenannya menjadi eselon 2 ada berapa kan kemenang dikali sekian Pak. Tunjangan jabatan ada berapa. Jadi tidak memungkinkan instansi vertikal itu sama dengan Pemda. Dan itu juga sekarang saja Pak sudah hampir 70% belanja pegawai kita.
Nah kalau kemudian dinaikkan eselonisasinya itu berdampak kepada belanja pegawai, eselonisasinya bertambah. Jadi sampai bisa jadi nanti bukan hanya 70%, bisa 85%, tetapi sisanya itu hanya untuk pembangunan, untuk masyarakat, terlalu kecil. Jadi beban negara itu terlalu besar untuk SDM kita. Nah oleh karena itu sekarang itu tinggal kompetensi dari kepala Kemenak. Bagaimana biar setara? Ada cerita Pak. Putu Sibo, Bapak tahu di Putu Sibo, di suatu KUA di Putu Sibo ini di Kalimantan Barat, proses panjang. Tapi singkat kata Pak, jadi kepala KUA ini rupanya tidak dilirik Pak. Ketika ada kerusuhan Pak di sana, namanya kepala KUA kan punya pesantren rata-rata, pemuka agama punya sekian majelis taklim dan seterusnya, sehingga tidak sampai terjadi chaos Pak di satu desa itu karena perebutan lahan dan seterusnya. Kalau diputus itu ya inilah orang yang pertama kali di garda depan Pak. Kapolresnya kaget Pak, kok selesai di situ, selain tusuk-tusuk ternyata dia ada kepala KUA. Setelah itu Pak Kapolres itu mengajukan ke Bupati, akhirnya apa? Tahun berikutnya dia pergi haji, dapat hadiah. Karena ternyata selain dia sebagai kepala KUA, kompetensi dan peran dia di masa itu tinggi Pak. Sehingga kalau boleh kami sampaikan ya, dia sebagai kepala KUA tapi perannya di masa itu luar biasa. Merasa terbantu juga bangga. Nah disitulah kita tergantung dari peran kita ada di Kemenak, di Kanwil atau di KUA itu seperti apa. Kalau perannya besar Pak, pengaruhnya besar Pak, itu oleh Pemda Pak, duduknya maunya di samping Pak, tidak mau di belakang Pak. Udah sini Pak Bupati yang bilang terus. Kepala KUA sini di sini samping saya. Kepala KUA bukan kepala Kemenak. Jadi itulah yang sering kami sampaikan, eselonisasinya berbeda tetapi pengaruhnya yang. Nah itu yang kita kedepankan seperti itu, berpengaruh atau berdampak apa yang bersangkutan. Tapi usaha kita sudah selesai, tapi kita kena fiskal. Kemudian Pak Yulia, nah ini Ibu Yulia ini. Nah ini termasuk bagian dari edukasi Pak Kasubag nanti. Ketika KUTU Madrasah Negeri itu dijabat oleh fungsional, apalagi nanti ada penyetaraan, sebaiknya itu dari jabatan pelaksana yang sudah S1, sehingga nanti ketika ada proses penyetaraan dia menjadi fungsional. Sebaiknya begitu. Jadi kalau sudah fungsional, ya apa yang disetarakan dia sudah fungsional. Nah seperti itu. Dan sebaiknya untuk ibu ini tidak menjabat sebagai KUTU, harus menjadi fungsional saja, diisi oleh jabatan pelaksana yang sudah S1. Nanti yang bersangkutan ketika peraturan Menteri Agama sudah jadi, itu menjadi fungsional, jadi tidak perlu kom lagi. Nah ketika ibu punya potensi untuk ya harus keluar dari madrasah, karena standar tertinggi adalah di situ PKPBN ya, untuk madrasah negeri. Jadi ya kan standar itu PKPBN Pranata Bu. Kalau ibu APK itu harusnya hijrah itu ke Kemenak atau apalagi mau ke jenjang. Nah sebaiknya begitu. Kalau tidak ya itu terkurung di situ menjadi singa di madrasah. Kalau ingin jadi singa itu harus keluar dari situ, harus keluar dari Kemenak. Termasuk kalau ingin jadi singa, jangan jadi singa di Kemenak, harus ke kami. Kalau ingin utama jadi singa yang benar yaitu di pusat. Nah kira-kira ilustrasinya kami seperti itu. Ya jadi tantangannya itu boleh lah. Jadi apa namanya? Jadi terbukti bahwa jenjang keahlian itu terbukti dengan proses-proses persoalan apakah dia bisa baca atau tidak. Nah itu ada levelnya. Nah kemudian untuk secara umum ya, kemudian penyuluh agama ini saya tidak tahu nih. Mungkin
belum ada persetujuan teknis dari PKN sehingga S1-nya diakui. Jadi tim cantuman gelar itu kalau sudah mendapatkan ijazah harus diakui dulu di PKN, harus diusulkan ke PKN agar apakah misalnya dicek nanti prodinya itu C atau B atau A. Kalau C tidak diakui dan tidak akan diterbitkan persetujuan teknis, minimal B. Ya minimal B mungkin itu. Nah, lalu bagaimana kalau untuk sekarang sudah mudah untuk diupload saja bukti itu mungkin di urusan kepegawaian bisa menyampaikan nanti bisa diupload atau melalui urusan kepegawaian itu setiap saat silakan diupload. Nanti yang di BKN hanya akan meng-ACC atau seperti bahwasanya ini sudah disetujui. Ada keluar perteknya. Ketika keluar perteknya baru ada SK. SK-nya itu sudah mencantumkan gelar. Kalau prodi yang dia pelajari itu adalah prodi C, ya mungkin tidak disetujui oleh BKN. Mungkin itu lah. Ya mungkin Bapak Ibu belum menyampaikan ke BKN ya. Sehingga nanti Ibu Bapak menyampaikan saja, nanti dibantu oleh teman-teman di kepegawaian untuk bisa diteruskan oleh Biro SDM. Karena pakai aplikasi sekarang. Aplikasi itu sekarang kita di BKN sudah keluar. Berapa lama? Kalau pakai aplikasi itu 2-3 minggu selesai. Keluar perfectnya, Pak. Jadi 2-3 minggu selesai. Nah, kemudian yang terkait Bargas. Bukan berarti kita tidak setuju. Karena begini, KMA ini Orkala itu mengkoordinir Pak kepentingan dari unit pembinanya atau instansi pembina di Bimas Islam dan Bimas yang lain. Karena fungsi kami yang mengkoordinir. Usulan itu ada semua usulan dari unit eselon 1. Kalau terkait dengan arsiparis, kemudian pengelola pengadaan Bargas itu ada diurutan. Nah, Biro Umum pada saat kita sepakati belum menyampaikan distribusi sebaran JF-nya. Sebaran JF itu perlu untuk memotret, untuk mengetahui berapa kebutuhan dari masing-masing satker. Nah, ketika tidak ada usulan terakhir itu tidak menyampaikan sebaran, ya kami tidak bisa menyatukan dalam KMA. Karena sejatinya di unit pembinanya belum clear Pak hingga hari ini. Apakah kedudukan PPBJ di pusat atau di-share ke setiap satker? Kan belum jelas Pak. Bahkan Pak Kanwil, Pak Kabak TU di beberapa provinsi mengadukan ke kami, Pak, itu kedudukannya ada di mana? Mereka itu sering dapat undangan di pusat menggunakan anggaran kami, tapi kami sering tidak tahu, surat tugasnya tidak tahu. Tiba-tiba kok dia menggunakan anggaran kok langsung ke Jakarta. Proses layanan itu di Jakarta semuanya. Padahal kinerja yang dia harus lakukan output kinerja ada di satker. Karena dia menggunakan anggaran satker. Kalau di pusat ya harusnya menggunakan anggaran pusat. Itu Pak Kabak TU saja sudah mengeluh seperti itu Pak. Ini juga kami sampaikan terakhir. Kalau misalkan Biro Umum belum mengeser atau memberikan klarifikasi kepada LKPP sebagai instansi pembina, ya, maka kita akan stop LKPP atau unit kedudukan PPJB itu hanya di pusat, tidak ada di sektor yang lain kecuali yang sudah BRI. Kami menyatakan demikian Pak, karena tadi kami juga sering diprotes pada kita kan dari unit pembina ini, dari Biro Umum. Jadi KMA ini sebetulnya adalah kolaborasi kami dengan teman-teman unit eselon 1. Jadi yang punya kewenangan adalah unit pembina. Dan itu sudah berapa kali kita sampaikan dan kita minta bahkan untuk mengundang LKPP-nya. LKPP-nya saja kebijakannya masih di pusat Pak. Kami ingin tahu ada semacam klausul memungkinkan untuk instansi vertikal itu dibagi di satker.
paling tidak ada di Kanwil, paling tidak ya di Kanwil, sehingga nanti Bapak bisa ada di Kanwil. Ada proses banyak Pak, nanti kalau kita banyak sekali kasus-kasus lelang yang tak terselesaikan, yang banyak masalah, yang hampir seharusnya sekarang sudah 90% progresnya, masih 30, masih 40%. Dan banyak yang harus kami sampaikan, tapi ini sementara ini untuk Ipari ya. Ini juga sama, Bimas Islam itu kalau nggak kita desak Pak, persetujuan sebaran formasi itu nggak akan keluar Pak dari Menpan kemarin, karena kami dorong agar mereka menyampaikan segera ke Menpan. Tapi kami sudah keluar dan sekarang dalam proses menghitung sebaran di setiap provinsi dan kabupaten kota atau di Satker, sama dengan Bimas Kristen Katul Hidup Bunda bersama-sama. Ini sudah berlangsung 2 atau 3 bulan lama sekali ini. Dan nanti kami akan bisa mengepus lagi supaya ini harus segera terselesaikan, karena persoalan hukum di BKN itu kan paling tidak naik pangkat itu sebulan sekali, Pak. Ya, sebulan sekali. Naik pangkat. Ya, sebulan sekali. Kalau misalnya pembinanya lama bekerja, nah itu kasihan para fungsional di bawah. Nah, untuk penjatuhan saya kira sudah itu. Ada yang bisa jawab nggak, Mas Baran? Pak, bisa menghubungi Pak? Mana? Oh, maaf Pak, mungkin tadi berdasarkan batas itu Pak ya, saya nggak bisa mengangkat juga karena itu sudah kebijakan. Namun kami di bawah. Iya. Disetarakan pun itu, kalau kenapa tadi Pak Lukman menyampaikan harus diisi? Kalau penyataran itu spesial, nggak pakai hukum, lulus otomatis. Kayak saya, Pak Lukman, Pak Hasim itu nggak ada hukum, langsung jadi fungsional. Pak Lukman karena kapak jadi media, saya Pak Hasim karena kasubag jadi muda. Gitu. Jadi kalau Pak kasubag ada PLT, mendingan ditempatkan pelaksana yang definitif, yang berkompetensi tapi tidak boleh SMA, minimal S1. Nah, kan saya Pak, Bapak Ibu, ada yang kompetensinya bagus, diangkat ke RPO, memang dia nanti bisa menjadi fungsional APK PTN, ya kita tempatkan gitu. Oh iya. Ya, terus yang belum lagi tadi Pak Lukman, yang pencantuman gelar, ya itu yang itu Pak. Seperti apa pencantuman gelar, berapa lama? Oh iya, tapi tadi prakteknya udah keluar kan? Pak ini nggak ada, Pak Lukman nggak ada. Oh iya. Ya udah, pokoknya kalau prakteknya udah keluar harusnya udah bisa disesuaikan itu Pak. Kalau prakteknya udah keluar, PKP-nya sudah keluar hasilnya, harusnya bisa disesuaikan Pak. Itu kan. Cuma tadi poin Pak Lukman lihat aplikasinya. Karena kadang gini Pak, komisioner, kepala BKN itu kan berucap kebijakan, tapi tingkatan tataran regulasinya belum ada. Nah itu yang perlu disesuaikan lagi itu. Tadi Pak Kasih Komisioner karena nggak ada, jadi Bapak Ibu, pelaksana di sini itu bukan menggambarkan jumlah pelaksananya. Kalau dia ada 4, dia juga ada 4. Tapi satu jabatan pelaksana bisa diisi oleh beberapa orang pelaksana. Jadi kalau di Pak Kasih kan cuma ada 4, oh saya pelaksananya ada 5, kurang 1 gitu kan. Padahal enggak, bisa jadi ada satu jabatan bisa diisi oleh 2 orang. Nah memang Pak Lukman di seksi mahasiswa itu yang perlu catatan kami kurang penetapan jabatan wakaf. Tadi Pak Kasih juga menyatakan ini ya harusnya ada penetapan jabatan wakaf, nanti kami sesuaikan. Itu mungkin Pak Nasuba karena udah jam 11, Bapak Ibu kan bisa jadi kurang. Penyuluh itu ada di kepala Kemenak. Iya, walaupun nanti ditugaskan di seksi teman ya. Karena kita menaruhnya di kepala Kemenak. Situ penyuluh itu adalah jabatan yang bisa tersebar di mana saja. Dari KUA, Madrasah, KUA, Kemenak, Kanwil dan pusat. Tapi kalau penghulu enggak, saat ini belum. Hanya ada di home base-nya, ada di KUA. Kecuali yang utama adanya di pusat ya Pak Lukman. Untuknya Pak Lukman.
Kerjanya visual. Iya, nanti dengan ini pun nanti disesuaikan. Teman-teman BUSDM, saya ini sedang menyesuaikan tuh ada disparitas data tuh, ada undangan ini untuk pegawainya Juni Pak, udah coba undangannya belum? Ada terkait dengan disparitas data untuk penyesuaian, termasuk untuk penyesuaian honor. Gitu Bapak sekalian. Nah tadi Ibu mau menanyakan yang penyuluh itu seperti apa? Kalau dalam PEMA 24 sebetulnya penyuluh Islam itu bisa ditempatkan di KUA. Cuman permasalahannya Bimas Islam belum menurunkan dalam regulasi turunannya. Oh, gitu. Itu yang kita selalu kejar-kejar ya. Karena ada mandat KUA itu bisa ditempatkan tugas-tugas yang lainnya. Karena apa? Karena dampaknya Bapak Ibu kalau ditempatkan di KUA, dampaknya segala pengeluaran baik itu SDM-nya, kegiatannya, dan itu ditanggung oleh masing-masing penyuluhnya. Kalau yang Kristen ya Kristen. Makanya itu perlu ada aturan turunannya. Berarti, gitu. izin Pak kalau gitu, mohon maaf. Berarti regulasi yang diturunkan oleh bulan Agustus tahun 2024 bahwa penyuluh itu berada di bawah KUA itu gimana Pak? Yang penyuluh iya, kalau penyuluh agama Islam iya. Ini penyuluh yang lainnya Pak, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena kan di bawahnya itu melaksanakan tugas lain, ya kan Bu? Kan ditempatkan di KUA, nah itu belum ada turunannya. Mungkin nanti Bu Esther mau nanya. Itu Pak Kasupat karena udah ada calon-calon motif nih. Tapi Sigma gimana Mas?